rasul itu tidak memiliki sifat siddiq, maka tidak sah dianya itu menjadi rasul. Sah seseorang menjadi rasul mesti memiliki sifat siddiq, benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa saja alasan yang membuktikan bahwa rasul itu benar, sehingga benar adanya dianya itu adalah rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu fali annahum laulam yasduqu lazimal kidhbu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan adapun bermula dalil wajib benar mereka itu rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera, itu niscaya maka karena bahwa sungguh mereka rasul. Jikalau tidak benar mereka rasul, niscaya sungguh melazimilah sulit pada firman-Nya Allah Ta'ala, karena membenarkannya Allah Ta'ala bagi mereka rasul, bangan dibenarkan dengan mukjizat yang bertempat ianya mukjizat pada tempat firman-Nya Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benarlah hambaku, fi kulli ma yablughu anni, pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia daripadaku. Dalil secara singkat, setiap rasul, Musa, Isa, Ibrahim, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar adanya memiliki sifat siddiq, memiliki sifat benar karena dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membenarkan di dalam firman-Nya hadis qudusi, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, benarlah hambaku pada setiap apa yang disampaikan itu benar-benar ia daripadaku. Nyo alasan secara singkat. Jino uraikan alasan secara mendetil. Shin hadza huwa dalilu ala sidqir rusli alaihimus salatu wassalam fi da'wahum ar-risalata wa fima yablughunahu ba'da dzalika ilal khalqi. Bermula ini, itu bermula dianya ini, itu dalil di atas benar segala rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Pat benar pada dakwaan mereka rasul akan kerasulan, dan pada barang yang menyampaikan oleh mereka rasul akannya barang ba'da dzalik, sesudah demikian kerasulan, ilal khalqi, kepada segala makhluk. Maka membenarkan oleh Allah Ta'ala menjadi satu dalil, menjadi satu alasan bahwa mereka rasul itu benar pada dakwaannya bahwa mereka benar-benar rasul,
dan mereka itu rasul benar pada segala apa yang disampaikan kepada makhluk. Artinya terhadap dakwaannya rasul, beliau tidak menipu manusia. Begitu pula terhadap dakwaannya haram, makruh, wajib dan sebagainya, itu pun bukan hasil ciptaannya, melainkan benar adanya itu dari Allah Ta'ala. Wa hasilu hadza, dan bermula kesimpulan hadzal burhani, ini dalil, annal mu'jizati allati khalaqaha Allah Ta'ala ala aidi rusli wa hiya amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi ma'a adamil mu'aradati tatanazzalu mim maulana jalla wa azza manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan bermula kesimpulan, ini dalil itu bahwa sungguh segala mukjizat allati yang menjadikan akannya mukjizat oleh Allah Ta'ala di atas kekuasaan segala rasul, dan bermula dianya mukjizat, putra mukjizatnya amrun khariqun lil adah, perkara yang tidak biasa bagi adat, perkara yang iprinya adat menyekendanya, makrunon yang disertakan akan dia bitahaddi, arti bitahaddi dengan menghadapi tantangan, ma'a adamil mu'aradah, beserta tidak ada lawannya, tatanazzalu yang bertempat ianya mukjizat mim maulana jalla wa azza, daripada Allah azza wa jalla, manzilata qaulih, pada tempat firmannya Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, benarlah hambaku pada setiap barang yang menyampaikan ia daripadaku. Kesimpulannya, yang menjadi dalil pokok, alasan pokok benar bahwa dianya itu rasul, dan benarlah apa yang disampaikannya itu bukan hasil ciptaan melainkan semata-mata daripada Allah, adalah mukjizat. Di antara mukjizat Rasulullah itulah Al-Quran. Maka terpaham daripada perkataan Allah sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ya. Allah Ta'ala kan nebitan tangan menya Muhammadnya wakan rasul, dan Al-Qurannya wakan mu'jizat bagi Muhammad. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika adalah engkau fi raibin dalam keadaan ragu, hanta petihnya mukjizat, hanta petihnya daripada Allah, mimma nazzalna, daripada apa yang telah kami turunkan ini Al-Quran terhadap Muhammad, fa'tu, maka coba datangkan bisuratim mim mislih, dengan satu surat misil ayat ini, menyahanta petih Al-Qurannya benar itu dari Allah bukan ciptaan Muhammad. Cipegat sabah surat beksangan yang kana, cipegat sabah dan tantangan wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajak olehmu syuhada, kawan-kawanmu, penolong-penolongmu, min dunillah, selain Allah. Muthabbat raju rame-rame laki tolong tapi bebas Allah.
ci musapat bi saran baca-baca sapa ci pegak ti atas surat. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu memang dakwaan kamu itu benar, kata Allah. Yang tantangan dulu. Maka ayat Al-Quran itu merupakan mukjizat yang membuktikan bahwa Muhammad Rasulullah benar-benar Rasul. Karena yang dimaksud dengan mukjizat adalah amrun khariqun, satu perkara yang tidak biasa, artinya luar biasa. Itu mukjizat. Satu perkara yang luar biasa, makarunun bitahaddi, diberikan suatu perkara tersebut kepada Rasul oleh Allah bitahaddi, bertujuan untuk menghadapi tantangan. Karena permintaan Muhammad, bila mana engkau benar-benar Rasul, apa buktinya? Untuk menghadapi tantangan tersebut, makanya diturunkan mukjizat. Maka kepada Rasulullah diturunkan Al-Quran, itu mukjizat. Karena untuk menghadapi tantangan. Karena kailakia tantangan, lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Menyagata hani patih bahawa gata siro Rasul ciyu pegat ti asabah surat bawanya bersama lagi ayatnya, tapi bersama kalimat cimu buat tiat. Maka mukjizat itu adalah untuk menghadapi tantangan. Yang mukjizat kepenan. Maka Al-Quran itu bukti nyata bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul. Karena tidak ada satupun dari masa Rasulullah hingga sampai uronyo yang mampu menjadikan be'ilia saboh surat, musaboh ayat hana mampu degu. Na pernah inuk tandingi tapi hana kemampuan degu. Paling-paling dua buah kalimat tak kan? Lagi-lagi yang kakali pelaku raji Hawai. Ya zibda hai canggu enam tak kan? Wasautuhu ka suaranya ka warijluhu arba, kakinya 4, nya kan enam tak kan? Lain ka hanji ile ini cerita tentang jenggu. Hana kemampuan tu. Itu membuktikan Al-Quran adalah mukjizat. Falau jazal kidbu fi haqqi rusli la jazal kidbu fi haqqi maulana jalla wa azza li anna tasdiqul kadhibi kidbun. Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama, seluruh rasul itu benar. Bukti nyata bagi Muhammad Rasulullah adalah Al-Quran. Alasan yang kedua, bahwa seluruh rasul itu benar, apa alasannya? Maka jikalau haruslah sulit pada hak rasul, niscaya haruslah sulit pada hak Maulana Jalla wa Azza. Nya ni kan menyenabi boleh saja semulit, berarti Allah jad musulit zid. Kalau rasul itu penipu, berarti Allah juga penipu. Bagaimana? Li anna tasdiqal kadhibi kidbun. Karena bahwa sungguh membenarkan orang yang sulit itu sulit. Orang yang membenarkan penipu itu penipu. Yang benarkan Muhammad itu rasul, yang membenarkan Muhammad itu benar, siapa? Allah. Kalau seandainya Muhammad itu penipu, sama dengan Allah telah membenarkan penipu. Kalau Allah membenarkan penipu, berarti Allah penipu. Itrimong liakai Allah penipu. Itrimong nemu? Hai trimong. Pakan hai trimong liakai, karena penipu itu adalah sifat hina. Tidak layak sifat hina itu ada pada zat Allah yang sempurna.
Kenapa tidak layak? Apabila Allah memiliki sifat yang rendah, sifat yang hina, maka Allah tidak layak menjadi Tuhan. Menyebit-bit layak penipunya kaji ke syariat tu. Pasti geyo bagi tanya, geyo semengut mendung. Sedangkan semengut gedam. Kalau Allah itu penipu, Muhammad itu penipu, pasti menipu itu jadi ibadah. Kenapa demikian? Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu jadi contoh, jadi pedoman. Apabila Rasulullah itu penipu, maka mengikuti Rasulullah yang menipu itu sunnah, ibadat berarti. Jo kamu musibah nunggu. Ya, nekalan. Makanya tidak boleh Rasul itu menipu. Wajib Rasul itu siddiq, benar. Kalau Rasul itu penipu, maka sungguh Allah juga penipu. Wal kidhbu 'ala Allah ta'ala muhalun li'annahu naqsun wa yata'ala Allahu 'anin naqais. Dan bermula menipu atas Allah, penipuan atas Allah, sulit atas Allah, itu mustahil. Tak pegah Allah sulit, mustahil denggu. Bahkan mustahil karena bahwa sungguhnya itu kekurangan, dan maha tinggilah Allah daripada segala kekurangan. Tak pegah Allah sulit, tak pegah Allah penipu, berarti Allah memiliki sifat kekurangan. Adanya sifat kekurangan pada Allah itu mustahil karena tidak layak dianya itu menjadi Tuhan. Kalau mustahil ada sifat tersebut pada Allah, berarti Allah pun tidak menipu. Kalau Allah tidak menipu, maka Muhammad pun bukan penipu. Karena yang benarkan Muhammad itu benar adalah zat yang maha benar. Wa qawluhu fi haddil mu'jizati amrun yatanawalul fi'la kana ba'il ma'i masalan mim bainil asabi'. Dan bermula katanya musannif di dalam definisi mu'jizat amrun, satu perkara, yatanawalu itu mencakup ia fi'la akan perbuatan, kana ba'il ma'i seperti terpancar-pancar air, masalan aku beri contoh akan sebagai contoh, mim bainil asabi' di antara jemari-jemarinya Rasulullah. Mu'jizah amrun, satu perkara, ketika dikaitkan dengan kalimat amrun, terbenar itu satu perbuatan yang dapat bukan satu perbuatan yang luar biasa, yang secara adat tidak mungkin terjadi. Arti adat secara kebiasaan, han mungkin terjadi secara kebiasaan. Contoh yang bentuk perbuatan itu biad ia celah-celah anak jarawan Nabi. Ya, nekalan itu biad ia celah-celah anak jarawan Nabi, ngan ia tersebut semua sahabat mencukupi untuk minum, bahkan semua sahabat kenyang dengan air tersebut. Yang tiga sakai kejadian bak Rasulullah. Dalam dan termasuk pula ada mil fi'ali, ketika dikatakan amrun, satu kejadian, terbenar bukan perbuatan. Itu termasuk kepada mukjizat, tapi kan perbuatan. Contoh lagi, contoh ka'adami ihrakin nari, seperti tidak terbakar api. Masalan aku beri contoh li Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu mukjizat. Termasuk pula mukjizat kepada Nabi Allah Isa, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang supak, orang penyakit bodoh. Itu mukjizat. Tidak ada yang mampu melawan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Tidak ada yang mampu melawan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim.
dibakar dengan api tidak terbakar. Artinya tidak ada satupun api yang sanggup membakar. Begitu pula Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah. Begitu pula keluarnya air di celah-celah jemarinya Rasulullah. Itu tidak ada lawannya. Nyan mu'jizat itu. Mandum-mandum mu'jizat. Artinya semua kejadian-kejadian tersebut adalah pemberian Allah, bukan hasil daripada dirinya, sebagaimana dakwaan kaum Nasrani. Kalau hasil daripada dirinya berarti dianya itu Tuhan. Ini bukan, melainkan pemberian daripada Allah. Sebagai bukti dianya itu adalah utusan Allah. Sebagai bukti dianya itu adalah Rasul. Man beda-beda lagu mu'jizat menurut keadaan zaman tunggu. Pada masa Nabi Allah Musa bahwatanya tengah le sihir, maka Allah berikan mu'jizat untuk mengalahkan sihir. Makanya Allah berikan kepada Musa tongkat berubah menjadi ular. Pada masa Nabi Allah Ibrahim, beliau dikejar oleh raja yang zalim. Allah berikan mu'jizat tidak terbakar dengan api. Pada masa Rasulullah, kebanyakan ahli syair, urung-urung syair cukup ledup dengan bahasa-bahasa yang begitu indah. Makanya diturunkan Al-Quran oleh Allah untuk mengalahkan syair-syair tersebut. Rupanya yang lebih indah daripada bahasa yang sangat indah, itulah Al-Quran. Nah, makanya kenapa diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Untuk mengalahkan seluruh pensyair-pensyair ketika itu. Karena bahwatanya tengah menguusat syair-syair nunggu. Nah, nyan alasan. Kemudian wahturida bil khariki minal mu'tadi fa innahu yastawi fihi as-sadiqu wal kadhibu. Dan dipeliharakan dengan kharik, dengan kalimat kharik yang tidak terbiasa, minal mu'tadat, daripada kejadian yang beradat, maka bahwa sungguhnya itu menyamai padanya oleh benar dan oleh sulit. Jadi khariki minal mu'tad, minal mu'tadat, ataupun mu'tadi, dapat merusak kejadian yang biasa, untuk guna pelihara daripada sesuatu yang terjadi terbenar. Wate inampakkan sesuatu tersebut bit-bit nyan betul, bit-bit nyan pula sulit. Nyan wa minal mu'tadi as-sihru wa nahwi, dan sebagian daripadanya itulah sihir. Mampu menampakkan sesuatu kelebihan, akan tetapi golong tente yang dinampakkan tersebut membuktikan dianya itu benar. Bisa pula dianya itu salah, dianya itu sulit, dianya itu penipu. Lagi contoh sihir tunggu. Nah, beda sihir dengan mu'jizat jiu tatat. Munnya mu'jizat hana bak sembarang manusia. Munnya sihir na bak manusia sembarangan. Kau cuma sembarang manusia, bak manusia sembarangan. Dia udah antara sihir dengan mu'jizat. Mu'jizat pemberian Allah untuk membuktikan benarnya Rasul. Sedangkan sihir merupakan sesuatu bantuan daripada setan. Yang sihirnya bantuan setan, puja-puja iblis, dibantu oleh iblis itu. Nah, maka sihir bukan cuma ada pada manusia sembarangan, bahkan ada pada sembarangan manusia. Nah, mu'jizat hana deku. Wah turida biqaulih, dan dipeliharakan dengan kenya musanneh makrunun bitahaddi mimmalam yuqarinuhu tahaddu kal irhas wa huwa ma yataqaddamu bi'asatil anbiya. Dan dipeliharakan dengan katanya musanneh disertakan dengan
menghadapi tantangan daripada barang yang tidak menyertai ia akan tantangan, seperti irhas. Dan bermula dianya irha itu yang mendahului ia akan bi'asah. Irhas itu bukan mu'jizat. Beda antara mu'jizat dengan irhas. Kalau mu'jizat diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk menghadapi tantangan lawan. Sedangkan irhas Allah berikan kepada Rasul sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, masih dalam keadaan tahap Nabi. Nah, itu irhas. Lagi kejadian Nabi Allah Isa bisa berbicara di dalam gendongan ataupun ayunan masih kecil. Itu irhas. Nah, yang irhas gebenan. Wa karamah la illam wa karamatil auliya fa innahum la yatahaddu biha ala ahadin ay lam yad'uha dalilan ala sidqihim. Dan pula karamat aulia, maka bahwa sungguh mereka aulia itu tidak menerima tantangan dengannya karamah di atas seseorang, artinya tidak menyeru mereka dengannya karamah akan sebagai bukti di atas benar mereka aulia. Jadi karamah itu bukan untuk membuktikan bahwa beliau itu benar, bukan untuk membuktikan bahwa beliau itu pasti atau syurga. Galam dentai dulu. Maka baik salah-salah dulu. Pekeh tiap-tiap orang karena karamat kapasti atau syurga. Galam dentai. Yang baik salah-salah lom. Tiap-tiap orang saleh yang bibit saleh atau syurga. Orang yang nak karamat galam dentai atau syurga dulu. Maka karamah itu bisa saja daripada Allah, bisa saja ada bahagian bantuan syaitan. Maka berdegah-degah lagi tanya dua gasaho tamaratib, dua gasaho baru tamaratib betul galam dentai betul nyan. Lalu bantah tunjuk agak buta agak, oh karamat lo galam dentai kadang dibantu iblis. Maka setiap ada satu kelebihan yang menyalahi daripada adat pada diri kita, itu belum tentu karamah. Ya berdegah-degah galam dentai karamat. Maka karamah itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh aulia-aulianya. Kelebihan tertentu. Baik nak terbayang bagi tanyo yang gepenan dengan karamat menyipajuh manok getanyo ikut muak manok alam perut kan cuma nyan dengku. Lagi tanyo tak perlu yang kebanda-banda laganyan maka dia kerja ham rempok. Menyata ke di ikun ke getanyo singet laju babah ke getanyo. Kan cuma nyan. Termasuk dalam kategori karamah, apapun yang beliau sampaikan itu mudah kita pahami, itu karamah. Dan memudahkan bagi kita dalam mengamalkannya, itu juga karamah. Ya salah mufhum. Itanya yang tak pahami keramat laganyan. Tapi mata katru warapnya kelaganyan galak dia. Makanya kerja hanggebi rugo go dia. Itanya menan ya. Bantapin mata hup tak pegat. Ka kedih belah redih laut. Dia kemenan hawa ada kan. Kencumanyan. Maka karamah itu adalah satu kemuliaan, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada aulia-aulianya. Maka siapapun yang sudah memiliki kedudukan pada makam aulia, mereka semuanya itu memiliki karamah. Maka ingat, semua ulama itu aulia. Setiap aulia belum tentu itu ulama. Setiap ulama pasti auli, maka setiap aulia pasti memiliki karamah. Ya berdegah-degah. Setiap aulia kalau tidak ulama, tapi setiap ulama pasti aulia, dan setiap aulia pasti mendapatkan karamah putra. Hana ada depa lagi katanya. Ada karamahnya tersendiri. Mandum nunggu. Maka berdegah-degah dengan ulama. Hana aku ilung hek aku tu nak hana singet babah. Hai, makna karamat kon cuma pun singet babah katanya. Baik salah pun belum.
Sahabat dia katanya nai ladong menan hantah gonyan je ka aulia pakon hek kutunak han singet babah maka cukup pah hantah gonyan je ka ulama hek kutunak hana singet babah jadi kon wate tatunak singet babah ka pasti aulia golom tunte wate tatunak singet babah ka pasti ulama kana tiurum dia maka kon hinan patokan ni ji. Kemudian wahturiza biqaulihi ma'a adamil mu'aradati min ayyakula ayatu siddiqi kadza fayu'ariduhu ma yukadzibuhu misli dzalika, dan dipeliharakan dengan katanya musannif beserta tidak ada bandingan, tidak ada lawan daripada bahwa berkata ianya seseorang ayatu siddiqi kadza ini merupakan tanda benarku kadza sebagai rasul misalnya, maka fayu'ariduhu mendapatkan tantangan akannya oleh siman yang menganggap ia dengan sulitnya bimisli zalika dengan misil demikian. Nah tanda tertentu le katanya apa long rasul betul lagi amat mutade ide ya long rasul tanda long karena long teruk wahyu ikun bak long amat mutade kah diutus oleh Allah nya yang pegah pungo yang dengar bangai padahal si iblis yang pegah ya. Karena ketika terdengar suara nyan iblis tunggu iblis si menan makai le ratib kata nak tuan itu mayang mumada putimang ratib mentang yang kino dasar sesat tunggu cok tarikat le katanya tamong sulu hana masalah tamong kaluat cukup god cuma pakana yang sesat yang kenyo dengar habis tarikat lam sulu ataupun lam kaluat tengah meratib-ratib dah dengar li nyo zikir kata kalung terimong gata hana suahli zikir tu sembayang hana suahli ya gata asau syurga itanyo kanyo nya iblis yan iblis yan apa dia malaikat lagi yang keperintah hana suahli sembayang ya negara nya iblis maka dilahirlah kesesatan pegah ba urang longka kuramat bukti nyata hana suah sembayang ya lu asau syurga tan syurga kata mayu ji hendak ngerti pegah lu kasau juga yang berdegah-degah ada teralaganya nah buka putran nah pertanyaan silakan yang pertama perbedaan antara sifat yang ada pada Nabi di mana pada ulama tapi aulia dan yang pertama putra-putranya ilu hanam pom ya cilong kalan putra ya ilu kapulukah ya perbedaan antara sifat yang ada pada Nabi, pada ulama, habib, aulia dan wali. Masya Allah. Gati pertanyaan hana lain apa? Menyasifat pada Nabi kajelah lagu. Pada Nabi dan Rasul. Yang pertama wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang wajib pada setiap rasul. Pada ulama hana wajib batranyan. Bahkan hana wajib karena beliau bukan rasul. Nasulit ulama hai nan mentang manusia biasa kena sigaga. Man bagus semua buat nyan hom tergantung urung semua buat. Mana ni ji? Walau ulama tapi yakinlah ketika beliau menyampaikan isi kitab hana yang gemusulit. Sabah hana untung musulit bi. Musul lagi lo semutnya lo nak pengedrawan. Untung putra ke hana syid. Kan hana lo semua buat nanti karena haya lo musulit ni kun. Malim gak nyancara gak musulit ke hana syid kan. Paling-paling itu ni hotel untuk biarkannya ruga wajib berarti. Hana faedah syid musulit. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa seluruh sifat yang ada pada Rasul
itu wajib bagi Rasul. Arti wajib apa? Apabila sifat itu tidak ada padanya, maka tidak sah dianya itu menjadi Rasul. Sedangkan pada ulama, pada habaib, pada aulia, pada aulia dan wali sama. Pada aulia itu tidak wajib, karena semua ini adalah manusia biasa. Tidak wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah, hana wajib. Nah, tetapi menyahana siddiq dau sadra wagu. Nyanta kai? Pui yang kepegah sulit berarti dau usah beliau dalam menyampaikannya. Hana amanah sebalik daripada yang gepahami, gesampaikan bak getanya. Hangga je sampaikan lagi sebenarnya takut malim getanya untuk je kelawan getnyan betul. Tapi hana ulama menang. Besalam pumlam. Nyo haba umpama. Dau sadra wagu. Fatanah cerdas nyan mesti. Nyan saboh nyan mesti menyecerdas. Sebab menyebangai baik le kegot mukodro hanglah. Ya, jadi fatanah nyan mesti. Kalau tidak cerdas, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain? Harus cerdas dalam mencerna maksud, harus cerdas dalam mengolah bahasa, sehingga audien orang yang dengar mudah kepahami teruk kenan nunggu. Pun dile mudah mencerna, mudah memahami. Alnya harus mampu mudah menciptakan bahasa yang mudah. Yang fatanah mesti bercara. Dumna carang, OBB carang. Opanya santu carang getanya dengan carang ulama. Karena ulama ini menurut masa tengku. Menurut masa. Menyemasa sahabat, retak ulama-ulama jinau hana terhitung dalam ulama. Retak tabi'in menansid, retak tabiat tabi'in menansid. Berarti ulama jinau karena menurut masa jinau. Ketimbang getanya kan hayat tatat beliau. Hanabih ilmu tak pahami bila mana tabuat bak beliau. Anya nanti hanale seperti abu-abu ulama getanya uyup nyanlam. Anya nanti uyup nyanlam. Mungkin sampai na yang mampu membaca a'udzubillah dan bismillah itu ulama karena laim sirawan jeli. Karena ulama itu menurut masa. Hanale abu untuk katanya menurut nyan karena ini keot ilmunya semakin diangkat oleh Allah. Ni kalat masajina wa manteng nengku. Han gebile beut katanya pemahaman masalah tauhid martabat 7 ni kalat. Nyen katanya kahana sawale. Adakah ulama sekarang yang mampu membahas tentang martabat 7? Hanale tengku. Maka di hanggebi buat kitab tersebut. Getanya hanggebi buat dan hanggebi semua buat. Ataupun masih ada yang mampu menguraikan masalah martabat 7. Hanale urang yang mampu memahami. Karena menurut lagi tanya EQ lawitnya. Yang tengah tabut lagi nya tengah dekat di rumah naik kubah hengkot naik magun naik tengah tabut ulah dah lah ni tanya. Punya tengah sembahyang tak nak perlu perah kan? Lain ti hanadu. Sam Allahu akbar mandum dah la ulah tu. Nyok alasan aku. Kemudian yang kedua, di mana perbedaan antara nabi dengan rasul? Kalau nabi Allah berikan perintah hanya sebatas kepadanya sendiri. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Artinya Allah berikan firman kepadanya hanya untuk mengamalkan bagi pribadinya. Sedangkan Rasul diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Maka manusia yang lain yang disampaikan seluruh perintah-perintah Allah itu dinamakan dengan umatnya. Jadi putra umat orang yang terima legatanya perintah daripada Allah melalui seorang manusia pilihan Allah. Yang katanya umat gekun, katanya umat Rasulullah, bahkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena legatanya tak pahami perintah Allah itulah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyanta ke masalah. Putra lam mentang nawate. Putra na pertanyaan lain. Baik,
Kabeh pertanyaan. Kabeh betul. Kabeh betul. Nah, la ilang tu betul bibi kabeh. Ia umum putana perletan yang sengap dah merasa yo. Ia umum putana perletan yang bebas. Lepiat tahan lu kalian. Hana mandu kamu pom lagu yo. Oh kamali mandu. Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.